Oke, selamat datang kembali dalam program kami dalam BKAG Indonesia TV. Nah, saat ini adalah waktu yang berbahagia. Nah, kami sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali bersama dengan program kami yang sangat luar biasa ini, 1 jam diskusi teologi bersama BKAG. Nah, khususnya hari ini kami akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai Bapak Rohani. Dan hari ini kita akan berbicara dengan langsung dengan Bapak Tulus Yaan sebagai Ketua Umum BKAG Indonesia. Dan Bapak Tulus Yaan akan memaparkan mengenai Bapak Rohani. Dan sebelum saya langsung nanti dengan Bapak Syahan. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk sementara ini BKAG TV akan kami tayangkan tidak langsung karena ada beberapa hal teknis yang harus kami perbaiki karena belajar dari beberapa hari yang lalu. Tapi doakan kami supaya dapat memberikan konten-konten yang positif, yang membangun gereja, yang membangun umat Kristen jauh lebih baik dan menjadi berkat bagi bangsa kita. Oke, tanpa berlama-lama, saya langsung saja untuk serahkan kepada Bapak Tulus Yaan untuk memaparkan apa yang mau disampaikan mengenai Bapak Rohani. Silakan, Pak. Oke, baik. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudusnya kami berseru, ya Abba, ya Bapa. Bapa, saatnya tiba kami mau merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap merenungkannya. Amin. Nah, saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan buat Bapak Pendeta Samuel yang memberi waktu kepada kita untuk merenungkan apa sebenarnya Bapak Rohani ini. Nah, tapi sekali lagi di Badan Keresahan Antar Gereja itu tidak mencampuri doktrin internal gereja. Nah, tetapi kita harus tetap berjalan di koridornya firman Tuhan, karena memang konsili-konsili gereja sudah selesai, tetapi pengawalan daripada doktrin dasar kekristenan itu harus ada. Itu perlunya hadir Badan Keresahan Antar Gereja menjadi rumah daripada kita, para khususnya rohaniawan, untuk tetap menjaga memelihara dasar iman Kristen kita. Nah, sekarang sedang viral tentang teologi Bapak Rohani, pembapaan, bahkan sampai ada yang begitu radikal menyamakan dirinya sebagai Bapak satu-satunya di dunia, menjadi perantara kepada siapapun yang mau masuk ke surga. Ini yang harus kita tangani dengan baik, harus kita jaga jangan sampai semakin banyak jemaat yang terpengaruh oleh doktrin ini. Jadi memang sebenarnya dalam Alkitab itu memang ada Bapak Rohani, bukan tidak ada. Nah, jadi contoh Samuel memanggil Imam Eli sebagai bapaknya. Walaupun bapak sebenarnya adalah Elkana. Nah, kenapa Samuel memanggil Eli bapaknya? Karena Eli lah yang membimbing dia dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, dan Eli lah yang menjadi imam. Jadi sekali lagi, bapak dalam Alkitab itu bukan sekedar ayah secara jasmani, bukan hanya sebagai ayah biologis, tapi juga spiritual. Itu dalam hukum Yahudi. Nah, jadi dalam budaya tradisi Yahudi, bahwa kalau bapak itu bukan hanya secara lahiriah tapi juga secara spiritual, karena dari bapaknya lah mengalir perjanjian daripada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi oleh sebab itu kita dalam bergereja ini semua kita punya bapak rohani. Nah, contoh Bapak Pendeta GSJA punya jemaat. Ya, siapa yang menjadi bapak jemaat ini? Ya tentu Bapak sebagai gembalanya. Rohani, ya. Nah, jadi dari mana mereka mendapatkan makanan? Dari mana mereka mendapatkan spirit daripada Abraham, Ishak, dan Yakub itu? Tentu dari Bapak. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak menjadi sumber anugerah kepada jemaat? Apakah Bapak yang menjadi sumber berkat? Tentu bukan. Sumbernya tetap Allah kita, Allah Bapa yang spirit iman Abraham itu
turun kepada kita. Ya. Bukan sebagai lahiriah, tetapi secara spiritual. Nah, jadi keagamaan kita bukan mengikuti agamanya si Abraham, tetapi spirit imannya Abraham itulah yang turun kepada kita, dan itu juga yang turun kepada jemaat sebagai anak-anak rohani kita. Nah, jadi jangan sampai ada pendeta yang bilang bahwa dialah sumber anugerah, sumber keselamatan, sumber sebagainya. Bahkan sampai mendikte jemaat, menjajah jemaat, menguasai jemaat dengan berbagai macam dalil, termasuk ikat perjanjian. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, jadi kita dimerdekakan Tuhan untuk memerdekakan orang lain. Ya. Jangan sampai setelah kita dimerdekakan, lalu menjadi hambanya, terus menguasai orang lain, menjajah orang lain. Nah, kalau kita sudah dibebaskan, kita juga harus membebaskan orang lain. Nah, begitu. Nah, jadi jangan sampai ada jemaat ini oleh karena ketidakpemahamannya dengan Alkitab, oleh karena doktrin, jangan dengarkan pengajaran dari yang lain. Hanya dari saya. Padahal yang menyebut diri saya ini dia sedang membentengi dirinya. Ya. Jangan sampai jemaatnya meninggalkan dia. Ya. Nah, dia sampai bermacam-macam bilang, ada yang sampai bilang barang siapa keluar dari gereja ini namanya dihapus dari kitab kehidupan. Wah. Seperti di agen kerajaan surga. Nah, jadi itu yang harus kita klarifikasi kepada jemaat dimanapun. Nah, jadi setiap jemaat di gereja manapun jemaat ini berjemaat, dia punya bapak rohani. Dan siapakah bapak rohani yang seharusnya menurut Alkitab? Adalah gembalanya, adalah pendetanya. Nah, pendeta itu harus bertanggung jawab menghadirkan Kristus, menghadirkan pribadi Kristus di tengah-tengah jemaatnya. Jemaat harus melihat kehadiran Kristus dari pendetanya. Nah, sehingga imannya bertumbuh, spiritualnya meningkat, kasihnya bertambah karena melihat sosok pendetanya. Nah, kalau pendeta gagal menampilkan pribadi Kristus, tentu jemaat akan kocar-kacir. Ya, kan begitu. Makanya dalam pembapaan rohani ini memang sangat penting. Sangat penting. Kita sekali lagi kita harus tampil sebagai gembala, menjadi bapak, menjadi imam bagi jemaat-jemaat. Tetapi jemaat harus memahami bahwa bapaknya itu adalah saluran anugerah Allah, berkat Allah, kasih Allah. Bukan menjadi sumber. Jangan sampai pendeta itu diberhalakannya. Nah, ada juga kan banyak jemaat karena begitu kagumnya ke pendetanya sampai mengkultuskan pendeta itu. Nah, bukan hanya lagi sebagai bapak rohani, malah mendewakannya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, jadi kan ada beberapa gereja yang sudah mengalami ketika pendetanya itu masih energik, jemaatnya banyak, ribuan penuh, gelombang ketiga, keempat, kelima, sampai bahkan 6 gelombang dalam satu ibadah. Tapi begitu pendetanya sudah kehilangan tenaga, atau katakanlah sudah meninggal, banyak gereja yang malah jadi bubar, jadi terpecah-pecah. Nah, kenapa? Karena mereka gagal memahami bapak rohaninya. Bapak rohani gagal menampilkan pribadi Kristus. Dia lebih menampilkan dirinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Berapa banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu rupa mempesona sehingga orang terpesona kepada pengkhotbahnya, bukan kepada Tuhan yang diberitakannya. Ini yang harus kita klarifikasi sebagai bapak rohani. Seharusnya kalau kita sudah mengambil bagian menjadi hamba Kristus yang full time, menjadi imam, tanggung jawab kita adalah menampilkan kehadiran Allah dalam sosok kehidupan kita seperti Yesus menampilkan Bapaknya. Itu yang harus kita teladani. Seperti Paulus menampilkan Kristus. Demikian ya juga sekarang kita harus menampilkan. Nah, bukan mengambil alih posisi Kristus. Nah, kebanyakan orang malah jadi mengambil alih posisinya Yesus. Nah,
kalau kau mau masuk surga, kau harus taat seperti Yesus. Maka taatlah kepadaku seperti kau taat kepada Yesus. Kalau kau gagal taat kepadaku, kau nggak akan masuk surga. Nah, udah begini kan bahaya ini. Karena jadi penentu dia, Pak, ya. Iya, jadi dia yang penentu. Nah, itu yang tidak bisa, itu tidak bisa. Nah, itu mungkin yang sekedar untuk mempertajam yang kemarin, bahwa Bapak rohani itu bukan karena dibuat-buat, bukan karena dikondisikan, bukan, tapi karena natural, berjalan apa adanya. Saya tahun 89 Desember, di situ saya ditangkap Tuhan. Nah, saya berjalan berdua ini di malam yang gelap, gak ada apa, terang apapun gak ada. Entah kenapa kami berjalan berdua waktu itu, tiba-tiba ada suasana yang begitu mencekam. Saya sepertinya besar seperti raksasa, kepala saya besar, tapi ulat semua. Semua berulat, sampai sebuah ulat berulat. Temanku melihat aku merah. Loh, kamu kok merah? Sementara aku lihat aku busuk. Nah, dan anehnya kami tidak lari. Kami tetap di situ. Mungkin ada sampai 1-2 menit kami ada di situ berhenti di kegelapan malam itu. Nah, malamnya saya bermimpi. Tulus pergi ke Sungai Berombang, jumpai tantemu. Nah, singkat cerita, saya ke sana. Rupanya mereka sudah 2 tahun berdoa untuk saya datang ke sana. Nah, di sanalah saya bertemu dengan Bapak Pendeta John Fardini Samosir. Itu yang membimbing saya terima Yesus. Nah, yang saya maksud, itulah Bapak rohani yang berjalan secara natural. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di malam Desember 2019. Tapi saya baru dibimbing terima Yesus Januari 90 oleh Pendeta John Fardini Samosir. Itulah Bapak rohani kita. Saya. Itulah Bapak rohani saya. Mau dia sempurna, kurang sempurna, berdosa, tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Sama seperti Saulus. Waktu dia dalam perjalanan ke Tarsus, dia ditangkap Tuhan. Buta 3 hari. Nah, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di situ. Apakah dia sudah lahir baru? Belum. Dia harus bertemu dengan Ananias. Ananias takut kepadanya. Paulus sudah seorang ahli teolog. Untuk saya sekarang mungkin doktornya teologi. Ananias jemaat biasa. Tapi dia harus datang ke sana. Nah, siapakah yang membimbing Saulus untuk terima Yesus? Ananias. Beberapa hari dia di rumah Ananias untuk dibimbing dengan dalam iman Kristen. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Paulus mengabdi kepada Ananias? Bapak rohaninya? Nggak ada satu ayat Alkitab pun yang justru nggak jumpa lagi. Nggak ada cerita bahwa dia bertemu kemudian lalu memuja dia, nggak ada. Atau memberi persembahan perpuluhan kepadanya setiap bulan, melaporkan pelayanan setiap bulan, permisi kepada Ananias, Pak, aku mau ke Korintus dulu ya. Nggak ada itu. Ya, begitu Saulus dimerdekakan Tuhan oleh Roh Kudus melalui si Ananias, Paulus menjadi orang merdeka dalam Kristus dan memerdekakan orang-orang lain. Nah, dan orang-orang lain itu yang dia sebut jemaatnya, anak-anakku. Nah, jadi jangan sampai juga berpikir bahwa Bapak rohani adalah satu-satunya sumber. Nah, apakah sumber anugerah termasuk sumber pengajar? Nah, karena iman kekristenan itu dengan ilmu keagamaan Kristen itu berbeda. Iman bertumbuh dari pendengaran, dari pengajaran benar. Kita dewasa bertumbuh di gereja yang digembalakan oleh pendeta kita. Tetapi pengenalan akan Tuhan, ilmu, iman, teologi, itu dapat dari mana? Ya tentu dari banyak lapangan. Kadang-kadang kita mendapat ilmu dari anak sekolah minggu. Dari nenek-nenek. Ini pengalaman, Pak, ya? Iya, dari pengalaman itu kita didewasakan. Nah, jadi bukan hanya ketika kita di gereja mendengarkan pendeta berkhotbah, diajari, pemuritan. Bukan. Itu hanya sebagai kesempatan mencas, kalau istilahnya kalau sekarang. Jadi kita bersekutu untuk iman kita dicas. Namun pusat pelayanan kita adalah di lapangan. Ya, di tempat kita bekerja, tempat kita kuliah, di rumah, di mana kita berada, itulah pusat pelayanan kita.
Disitulah kita dinilai, kita ini menampilkan sosok Kristus atau bukan. Ya. Nah, oke, itulah kira-kira yang bisa saya Ya. sampaikan Pak Pendeta. Ada beberapa poin tadi yang menarik bagi saya. Yang pertama tadi Bapak sebutkan bahwa dalam konteks budaya Yahudi, seorang bapak itu bukan hanya sebagai bapak jasmani, tapi dia juga harus sebagai bapak rohani. Artinya dia membawa pertumbuhan rohani Kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat konteks sekarang ini, Pak, dalam masa modern ini, ya menurut saya sepertinya itu tidak sangat sedikit kelihatan. Artinya banyak bapak-bapak jasmani, dia punya anak, tapi dia nggak membawa pertumbuhan rohani mereka. Mereka hanya menyerahkan ke guru sekolah minggu dan gereja. Nah, kira-kira melihat ini apa seharusnya kita gereja dan hal dalam konteks ini mungkin BKAG, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat situasi ini, kira-kira Pak? Ya, puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus memang itulah yang menjadi dilema atau problem gereja yang sebenarnya. Pendeta hanya tampil sebagai bapak di gereja, jemaat hanya tampil sebagai anak di gereja juga. Di luar gereja sepertinya ya saya kan hanya pendeta di gereja. Saya kan hanya jemaat di gereja. Sehingga tanggung jawab ayah ini kurang. Apakah gereja yang kurang menanamkan pembapaan ini kepada jemaatnya, atau apakah memang jemaatnya yang malas ke gereja sehingga tidak mendengar hal ini. Nah, tapi seharusnya menurut ajaran Alkitab itulah yang betul. Orang tua, ayah, ibu harus menjadi orang tua rohaninya juga. Jadi dia bukan hanya sebagai ayah lahiriah, tapi juga bapak. Nah, saluran dari perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu harus mengalir. Nah, kalau tidak, maka istilah orang Batak deng dau tubisan bonam. Nah, jadi akhirnya bapak pemabuk, anak tetap pemabuk. Nah, ayah pendeta, anak pendeta, tapi bukan karena panggilan. Karena warisan. Kenapa? Bukan karena spiritnya yang turun. Tapi ya jasmaninya doang, lahiriahnya. Karena saya anak pendeta, ayah saya sudah meninggal, saya harus melanjutkan. Karena ayah saya pemabuk, jadi jangan marah kalau saya mabuk. Karena ayah saya perokok, maka jangan salah kalau saya merokok. Nah, tapi kalau dengan spiritnya bapak rohani ini kita tanamkan di gereja dan di keluarga Kristen, maka bapak rohani, bapak di rumah yang juga berperan sebagai bapak rohani, dia akan memberikan teladan Kristus. Kenapa anaknya tidak merokok? Karena dia tidak merokok. Gitu. Kenapa bapaknya tidak mabuk? Supaya anaknya tidak mabuk. Kan harus begitu konsepnya. Nah, sebaliknya, kalau ternyata bapaknya pemabuk, anaknya sudah terima, menangkap visi dari bapak gereja, bapak rohani di gereja, maka dia akan meninggalkan sifat bapaknya, dia akan mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sifat jasmani benar, bisa turun. Tapi roh itu akan menolak. Nah, spirit dari dunia tadi. Karena spirit Roh Kudus itu mengalahkan kuasa spirit dari manapun. Apakah ini Bapak bisa sarankan, mungkin berarti gereja harus membuat suatu program seperti pemuritan untuk khusus Bapak sehingga mereka bisa menjadi Bapak rohani bagi anak-anak mereka? Sangat bagus. Jadi setiap gereja bukan hanya ibadah umum aja, harus ada kelas untuk ibu, kelas untuk bapak, kelas untuk remaja, kelas untuk anak. Nah, itu yang kita kagum dengan gereja baptis. Jadi kalau di gereja baptis itu sekolah minggunya mulai anak-anak sampai orang tua. Ada kelas-kelasnya itu. Jadi saya ada hampir 3 tahun melayani di gereja baptis ya, tahun 92 sampai 94 ya. Jadi sebelum kita ibadah umum, sekolah minggu dulu. Mulai kelas kecil sampai kelas orang tua. Nah, baru setelah itu masuk ibadah umum. Nah, saya tidak tahu apakah masih melanjutkan tradisi itu. Yang saya maksud itulah pentingnya pemurid, supaya spirit
spirit kekristenan, spirit iman Abraham itu betul-betul mengalir. Jangan spirit spirit lahiria tampilan si Abraham. Ini yang salah. Ishak itu yang dikorbankan, bukan Abraham. Jadi jemaat-jemaat ini, anak-anak saya ini harus siap dikorbankan. Karena saya adalah bapaknya. Oh, ini berbahaya ini. Berbahaya. Karena apa? Karena itu kan hanya gambaran. Hanya gambaran tentang kasih Allah yang menyerahkan anaknya. Ya, anaknya yang tunggal. Bukan untuk kita tiru. Jadi kalau ada sekarang ini, zaman ini, siapapun, kapanpun, dimanapun, ada pendeta, bapak, atau siapapun yang katanya mendapat ilham dari roh harus mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan, itu udah jelas tidak alkitabiah. Itu menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Padahal Ishak sendiri nggak jadi dikorbankan, Pak ya. Nah, itu tandanya. Nah, itu hanya gambar simbol. Lihatlah betapa sayangnya Abraham kepada Ishak. Tapi lihatlah betapa lebih sayangnya Abraham kepada Tuhan. Allah itu karena dia percaya Tuhan yang suruh, Tuhan pasti bisa menghidupkan. Nah, tapi sekali lagi itu satu kali untuk selamanya. Nah, saya pernah minggu kemarin kan tentang Yefta yang mempersembahkan anaknya. Nah, apa Tuhan setuju dengan sumpah dia? Kan tidak. Kan dia yang bersumpah, bukan Tuhan yang suruh dia. Siapa yang keluar dari pintu rumah? Keluar anaknya. Lah, harusnya yang dia minta ampun adalah dosa karena lidah. Bapa, aku telah berdosa. Tidak harus melanggar Taurat atau hukum ke-6. Jangan membunuh. Oke. Ya, tadi saya tanya ini konteks jemaat sebagai dia bapak jasmani dan bapak rohani juga bagi anaknya. Nah, ini dalam konteks pendeta lah, karena kita juga berbicara gereja, pemimpin dari gereja. Nah, tadi jemaat bapak rohani adalah pendetanya. Harusnya demikian. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin gereja mengenai konsep bapak rohani, kepada siapa mereka artinya menjadi bapak rohani mereka? Apakah kalau seperti Bapak cerita tadi, kepada orang yang membawa Bapak kepada Tuhan? Oke, mungkin itu ya memang. Tapi apakah ketua sinode atau pemimpin menjadi bapak rohani? Harusnya demikian. Harusnya spiritnya, kebenaran firman Tuhan harusnya demikian. Karena urapan itu turun dari atas, dari kepala ke janggut ke jubah. Ya kan? Jangan dibalik. Jangan jadi jemaat yang ngatur pendeta. Nah, kenapa? Siapa di atasnya pendeta tentu masih ada. Ini bukan cerita struktur ya, struktur organisasi. Harusnya struktur organisasi itu melambangkan juga struktur spiritual. Bedanya dengan yang dulu, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, siapa yang dipilih menjadi Samas? Adalah orang yang menonjol imannya, menonjol hikmatnya. Bukan menonjol pendidikannya tamatan dari mana. Atau keuangannya gitu. Bukan keuangannya banyak dari mana. Spiritualnya yang menonjol otomatis, kan nampak langsung kelihatan siapa yang rohani. Nah, kalau zaman sekarang di situ celakanya. Yang rohani yang dibilang dan terpakai. Karena mungkin begini Pak, karena yang saya lihat di mana-mana ukuran rohani orang itu dia berhasil, sukses, dia diberkati banyak. Jadi ukurannya jadi seperti itu mungkin kita Pak. Memang benar. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Tandanya Bapak diberkati oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, Anda pasti berkelimpahan. Katanya kan begitu. Tapi apakah itu alkitabiah? Tunggu dulu. Berapa rumah si Paulus? Nggak ada loh. Dia tinggal di rumah kontrakan. Adakah orang kaya yang kontrak? Tidak. Jadi kalau dibilang pendeta harus makmur semua perpuluhan setorso, maaf ya, saya ini bukan bicara itu di gereja ya, gereja masing-masing ya. Perpuluhan saya tidak anti, silakan ke gereja masing-masing. Tapi yang saya maksud, jangan dipergunakan ayat-ayat Alkitab yang tidak tepat sasarannya untuk keuntungan pribadi, untuk membangun kerajaan pribadi. Berbahaya. Apalah gunanya kita menjadi populer kalau toh nanti tidak dapat apa-apa di sana.
Kan itu masalahnya. Iya. Nah, jadi Yesus lagi. Berapa rumah Yesus? Tipe berapa? Di perumahan mana? Nah, berarti Yesus nggak diberkati dong. Dia sumber berkat. Bahkan lahir di kandang domba. Ini kandang domba. Iya. Nah, jadi jangan sampai itu tolak ukur. Iya. Bahwa spiritual itu nampak dari keselarasan sikap, hati, dan pikiran. Yes. Nah, itu. Jadi jangan lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan. Jadi harus sejajar. Kalau memang kita adalah pengikut Kristus, maka pikiran kita harus menjadi pikiran Kristus. Pola pikir kita harus mengikuti pola pikir Kristus. Iya. Nah, tutur kata kita, tindakan kita, kalau kita bilang ya, ya harus ya. Dan kita bilang ya, padahal tidak. Iya, iya. Nah, itu spirit itu yang kita mau. Nah, bicara juga Bapak rohani dalam baik konteks jemaat dan juga gereja, Oke. apakah apa yang dikatakan Bapak rohani ketika dia mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, apakah itu karena ambisinya atau karena itu dari Tuhan? Apakah seorang anak rohani kita harus mematuhi 100%? Ataukah kita punya hak untuk bertanya mungkin atau menguji apakah ini dari Tuhan atau tidak? Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Alkitab bilang apa? Ujilah. Jelas kan? Ujilah setiap roh. Iya. Nah, jadi memang nggak dia bilang ujilah pendetamu, bukan. Nah, mau dia pendeta kita atau bukan, itu kan manusia. Iya. Namanya manusia itu kan tidak 100% terus imannya. Iya. Nah, jadi itu ada fluktuasi naik turunnya. Kadang imannya maksimal, kadang juga jatuh dalam dosa. Nah, jadi apakah itu dari Tuhan? Harusnya kan rohnya harus peka. Yes. Namanya kan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudusnya peka, dia tahu itu dari Tuhannya atau enggak, dari Bapaknya atau tidak. Nah, itu sepertinya api yang lain ini. Nah, harusnya itu harus ada kepekaan kita. Ya, betul. Karena kita punya hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, kita akan tahu apakah perkataan ini seturut dengan firman Tuhan atau untuk menutupi sesuatu di dalam dirinya. Nah, itu. Nah, mungkin ini yang menjadi terakhir, Pak. Oke. Nah, sebagai Bapak rohani nih sekarang kita. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai Bapak rohani kepada anak-anak rohani yang kita bimbing? Nah, apa yang mungkin hal spesifik atau langkah-langkah yang menurut Bapak yang seharusnya dilakukan seorang Bapak rohani kepada anak rohaninya? Iya, keteladanan. Teladan. Gak ada lebih daripada itu. Seorang Bapak rohani setiap hari harus berusaha menampilkan pola Kristus. Yep. Inilah yang mengalir dalam Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi Bapak rohani bagi jemaat kita, aliran air hidup itu yang mengalir. Apakah kita sumber air itu? Bukan, ya kan? Bukan. Tapi mengalir dari siapakah itu kepada jemaat? Ya, dari kita. Ya, dari kita. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dari kita saja? Pasti tidak. Sebab semua orang percaya, baik pendeta non pendeta, daripadanya. Karena yang percaya sesuai dengan kitab suci. Iya. Bukan barang siapa yang menjadi pendeta. Jadi kita satu sama lain sebenarnya saling bersinergi, saling menguatkan, saling memenuhi dengan api roh, saling mengalirkan roh Tuhan, firman Tuhan, roh kehidupan, spirit Abraham. Ya. Berarti dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan seseorang itu bisa mungkin melebihi lebih dari satu Bapak rohani. Bapak rohani hanya satu. Oh, hanya sekali satu lagi, ya? hanya satu Bapak rohani. Oh, berarti ya Bapak rohani tetap hanya satu, tapi sumber seperti Bapak bilang tadi bisa dari... Iya, kita mendapat pertumbuhan ya, dari pengalaman, dari pengalaman saudara-saudara seiman. Nah, kalau dengan konsep tadi nggak perlu lagi saudara seiman, pendetanya aja selesai, pengkultusan jadinya. Nah, yang melahirkan ke dunia ini adalah ibu kita, ya kan? Tapi kan
hormatilah ayah dan ibumu karena dia bukan mama aku nggak perlu kuhormati. Kan enggak kan? Yeah. Setiap orang tua harus kita hormati sebagai orang tua. Setiap jemaat tebusan Kristus harus kita hormati, kita perlakukan sebagai jemaat Kristus, tebusan Kristus. Sama dengan kita. Yeah. Nah, jangan nanti karena saya pendeta berarti saya lebih tinggi iman saya dari tukang sapu gereja. Udah begini bahaya. Nah, karena kita ini sama-sama tebusan Tuhan. Yeah. Sama kualitasnya, sama pertanggungjawaban, hanya beda kelas. Kalau pendeta tugasnya apa, pertanggungjawabannya apa. Yes. Kalau penjaga gereja tugasnya apa, pertanggungjawabannya apa. Sama-sama harus bertanggung jawab. Tapi dalam hal spiritual, siapa yang lebih beriman, siapa lebih berkenan kepada Tuhan, tergantung usahanya masing-masing menampilkan sosok Kristus tadi, meneladani Kristus tadi. Nah, jadi tugas kita setiap hari, baik sebagai bapak rohani, sebagai anak rohani, tampilkanlah pola Kristus. Itulah yang bisa kita bagikan kepada jemaat kita. Mungkin itu yang sama yang Paulus katakan, saya lupa dari mana, bahwa ya, bagi di hadapan Tuhan tidak ada miskin, tidak ada kaya, tidak ada orang Yunani, non Yahudi, bersunat, tidak bersunat, ya. Dan ini ya terakhir. Oke, silakan. Nah, sebagai bapak rohani, artinya tadi Bapak dari singgung mengenai ada yang menyalahgunakan konsep mengenai Abraham dan Ishak mengorbankan anaknya. Berarti sebagai bapak rohani, karena contoh kita adalah Bapa di surga, berarti seharusnya kita yang berkorban ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Yesus bilang apa? Kalau Bapak yang jahat aja tahu memberi, bukan menerima kan? Ya. Kalau Bapak yang jahat aja tahu menerima yang baik dari anaknya, masa saya sebagai pendeta enggak? Oh, kan begitu jadinya. Nah, tapi Yesus bilang apa? Kalau Bapak yang jahat saja tahu memberi yang terbaik kepada anak, apalagi lah Bapakmu yang di surga, dia akan memberi. Jadi memberi. Jadi harus berkorban Pak ya? Berkorban. Itu yang pas. Gembala berkorban, jemaat pun ikut berkorban. Berkorban kepada pendetakah mereka? Berkorban kepada jemaatkah mereka? Bukan. Berkorban kepada Tuhan. Nah, memberi kepada Tuhan. Kan itu. Oke, terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang sangat memberkati. Dan kira-kira untuk minggu depan, karena kita akan juga membahas mengenai tentang pemisahan ini Pak ya. Oh ya, betul. Itu. Mungkin Bapak sedikit kasih clue biar supaya penonton bisa. Ini pun ngeri nih zaman sekarang ini. Kalau sudah ikut saya, nggak lagi hubungan dengan keluarga, waduh bahaya ini. Ada nggak lagi hubungan dengan adat, wah. Artinya sekali lagi, kalau doktrin gereja internal sekali lagi itu hak. Tetapi jangan sampai digeneralisir. Nah, jadi memang ada pemisahan. Kamu harus memisahkan diri dari bapakmu, dari mamamu, dari namborumu. Waduh. Oke, jadi ini yang akan dibahas oleh kembali lagi Bapak Dr. Tulus Siaan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti channel YouTube ini karena ada pembahasan yang lebih banyak lagi, yang lebih mendalam. Saya harapkan saudara bisa like, subscribe channel ini karena pasti saudara diberkati. Oke, untuk menutup Pak, mungkin Bapak bisa berikan closing statement mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini sehingga jemaat juga dapat lebih tajam lagi untuk mengerti. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendeta, rohaniawan, pastor, pemimpin gereja. Marilah kita tampil sebagai bapak rohani yang mengalirkan spiritnya Abraham, spiritnya roh Yesus Kristus, dan menampilkan pola Yesus Kristus, sehingga kita bukan hanya sebagai pengisi struktural, tetapi betul-betul menjadi saluran daripada Roh Kudus. Itulah menjadi bapak-bapak rohani. Dan juga kepada kepala keluarga, bapak-bapak, ayah-ayah di rumah, janganlah hanya sekedar ayah secara jasmani di rumah ya. Jadilah bapak rohani bagi anak-anakmu. Tampilkanlah sosok Kristus supaya anakmu betul-betul menjadi berkat, diberkati, dan masa tuamu pun bahagia.
anak-anakmu adalah aset. Kalau kamu menjadi bapak rohani bagi dia, dia akan menjadi berkat bagimu di hari tua. Sampai jumpa, mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mengisi acara ini. Kami berdoa, Tuhan menyempurnakan dan menerjemahkan ke hati setiap pemirsa jemaat, sehingga kami bersama-sama bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Kami berlomba-lomba mendapatkan mahkota, mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, kami tutup acara ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke.